Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi arsitektur CNN dan RNN. Sebelum saya mulai penjelasan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Abdul Ghafur dengan NIM 2023-31047 dari kelas kecerdasan buatan E. Baiklah, langsung saja kita mulai. Arsitektur CNN yang merupakan kepanjangan dari Convolutional Neural Network. Pengertiannya, contoh arsitektur CNN misalnya VGG16 menampilkan lapisan-lapisan konvolusi, pooling, dan fully connected. CNN adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk memproses data citra atau video. CNN menggunakan filter atau kernel kecil untuk melakukan konvolusi pada citra, sehingga mampu mengenali pola visual seperti tepi, sudut, dan bentuk objek arsitektur CNN. Arsitektur CNN umumnya terdiri dari beberapa jenis lapisan utama. Yang pertama ada lapisan konvolusi, yang menerapkan filter kecil, misalnya 3x3, yang digeser atau striding melintasi citra untuk mengekstrak fitur lokal. Hasilnya, beberapa peta fitur atau feature map yang menunjukkan aktivasi suatu fitur seperti tepi di lokasi berbeda. Kedua ada lapisan aktivasi, biasanya menggunakan fungsi non-linear, misalnya ReLU. Setelah konvolusi untuk memperkenalkan non-linearitas pada model. Yang ketiga ada lapisan pooling atau subsampling, yang mereduksi dimensi spesial peta fitur. Contohnya, max pooling 2x2, untuk mengurangi jumlah parameter dan membuat deteksi fitur tahan terhadap pergeseran kecil. Yang terakhir ada flatten and fully connected. Setelah beberapa lapisan konvolusi dan pooling, peta fitur diflatkan menjadi vektor satu dimensi lalu masuk ke lapisan fully connected. Lapisan ini memetakan fitur berlevel tinggi ke keluaran akhir atau klasifikasi atau regresi, misalnya melalui fungsi softmax untuk klasifikasi multi-kelas. Kesimpulannya, dengan struktur ini, CNN otomatis belajar hierarki fitur. Lapisan awal menangkap fitur sederhana, yaitu tepi dan tekstur. Lapisan dalam menangkap fitur kompleks. CNN banyak dipakai dalam visi komputer seperti pengenalan gambar, deteksi objek, dan segmentasi citra. Berikut adalah contoh soalnya. Di sini, misalkan terdapat citra 4x4 pixel dan filter konvolusi 2x2 seperti di bawah. Lakukan konvolusi tanpa padding dengan stride sama dengan 1, lalu max pooling 2x2. Berikut adalah penyelesaiannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam arsitektur RNN atau Recurrent Neural Network. Pengertian, RNN adalah jenis jaringan saraf tiruan yang khusus dibuat untuk memproses data berurutan atau sekuensial seperti teks, sinyal audio, atau deret waktu. Perbedaan utama RNN dengan jaringan feed-forward biasanya adalah kemampuan memori. RNN memiliki hidden state atau keadaan tersembunyi yang dipertahankan dari satu langkah waktu ke langkah berikutnya. Dengan kata lain, output RNN pada langkah waktu T dipengaruhi tidak hanya oleh input XTX per XTX_TXT saat itu, tetapi juga oleh hidden state dari langkah sebelumnya atau informasi konteks sebelumnya. Arsitektur RNN memiliki ciri khas loop pada lapisan tersembunyi, sehingga parameter bobot atau wake yang sama digunakan di setiap langkah waktu, atau parameter sharing. Hal ini membuat RNN mampu mengenali pola temporal dalam data berurutan. RNN banyak digunakan dalam pemrosesan bahasa alami, misalnya prediksi kata selanjutnya, pengenalan suara, atau analisis deret waktu. Poin utama arsitektur RNN yang pertama ada hidden state, menyimpan ringkasan informasi dari langkah sebelumnya. State ini diperbarui setiap langkah waktu berdasarkan input saat ini, sehingga RNN mengingat konteks sebelumnya.
Yang kedua ada memprosesan sekuensial. Input diproses satu persatu per time step. RNN mengeluarkan output di setiap langkah waktu yang bergantung pada hidden step sebelumnya. Yang ketiga ada berbagi parameter. Bobot untuk input dan hidden step sama di setiap langkah waktu. Menjaga kompleksitas model tidak bergantung pada panjang sequence. Yang terakhir adalah kelemahannya. RNN standar dapat kesulitan menangkap dependensi jangka panjang karena masalah vanishing atau exploding gradient. Untuk mengatasinya, dikembangkan variasi seperti LSTM atau GRU dengan mekanisme gating, yang biasanya menyimpan informasi dalam rentang lebih lama. Nah, berikut adalah contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini kita disuruh mengilustrasikan RNN yang menghitung paritas atau XOR dari urutan bits masukan. Misalnya RNN diperintahkan mengoutput paritas kumulatif setiap langkah. Aturan sederhananya, status tersembunyi HT diupdate sebagai HT sama dengan HT-1. Nah, di sini merupakan langkah penyelesaiannya. Dapat sama kita lihat. Selanjutnya, kesimpulannya adalah, pada contoh ini, RNN mengingat paritas sebelumnya melalui hidden state. Setelah memproses bit pertama, hidden state menjadi 1, kemudian langkah kedua input 0 tidak mengubah paritas tetap 1, dan seterusnya. Tabel di atas memperlihatkan langkah demi langkah bagaimana RNN memperbarui memori atau hidden state, dan menghasilkan output pada tiap langkah waktu berdasarkan input berurutan. Contoh ini menekankan konsep dasar NNN, pengolahan input secara berurutan dengan menggunakan memori internal untuk mempengaruhi output saat ini. Sekian itu tadi presentasi saya. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.